Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang rasanya pagi ini bertemu kembali dengan Bapak Ibu di dalam pimpinan Tuhan, di mana kita sepanjang malam istirahat dan pagi ini kita kembali lagi bersekutu. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dapat bersekutu pagi ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kembali hati pikiran kami diperbaharui, diubahkan. Mengampuni kami orang berdosa ini, kehendak-Mu yang jadi, oleh karena kami hanya meminta, memohon dan berserah. Di dalam satu nama, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini berbicara hanya untuk sekedar bicara. Terdapat dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Untuk beberapa menit ini, coba Anda pikirkan mengenai seorang sahabat kental Anda yang sangat Anda senangi. Sudah lama Anda tidak bertemu dengannya. Anda begitu senang untuk mengobrol dengannya. Tentu saja dalam 10 menit tidaklah cukup untuk membicarakan banyak hal yang Anda ingin untuk bicarakan. Yang enggak Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan teman kita, berbicara, ngobrol, tidak terasa berapa menit kita ngobrol karena itu adalah sahabat kita sejak kecil. Jadi kita berbicara begitu leluasa. Tetapi karena sebagai seorang sahabat kental tentu banyak hal yang mau dibicarakan, bukan? Nah, bagaimana dengan persahabatan Anda dengan Tuhan? Sejak kapan Anda berbicara dengan Tuhan? Seperti seorang sahabat kental, di mana Anda dapat mencurahkan perasaan Anda dengan terus terang. Bila tujuan utama dari kehidupan kekristenan adalah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka tujuan utama dari doa kita adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun, beberapa banyak orang Kristen yang mementingkan doa hanya sebagai satu cara utama untuk mendapatkan sesuatu, khususnya untuk mendapatkan jawaban dari permohonannya. Bahkan ada juga yang mungkin meragukan apakah mereka adalah seorang Kristen. Dengan dasar apakah mereka akan mendapat atau tidak mendapatkan jawaban dari doanya? Kita mengerti dalam hubungan sesama manusia, tujuan utama dari percakapan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, tetapi berbicara untuk kepentingan ngobrol oleh sebab masing-masing merasa senang akan persahabatan tersebut. Sementara orang dekat yang kita sering siap untuk melakukan banyak hal untuk kita, dan sementara adanya harapan tertentu bila kita menyinggung perasaan orang tersebut dan kita memohonkan pengampunan, maka orang tersebut akan memaafkan kita. Namun, untuk mendapatkan pelayanan dari orang tersebut bukanlah menjadi suatu dasar dari hubungan yang kita dapat pertahankan lama.
marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, betapa sering komunikasi kita dengan Tuhan. Hanya dengan mengajukan permohonan untuk pertolongan saja, kita sungguh kehilangan banyak berkat dan sukacita bercakap-cakap dengan Tuhan yang mengasihi kita untuk menaruh perhatian dengan apa saja yang kita senang untuk bagikan kepadanya. Bila komunikasi kita dengan Tuhan hanya sekedar, berikanlah permintaan kita, berikanlah kepadaku kesehatan, kekuatan, ampunilah aku, hanya itu saja setiap harinya, maka cobalah pagi ini untuk berikan waktu 10 menit berbicara dengan Tuhan tanpa meminta apapun. Semoga Anda menemukan satu dimensi yang baru dalam berdoa yang Anda belum dapatkan sebelumnya, di mana kita manusia yang penuh dosa ini, kita sering berdoa hanya mementingkan diri kita saja. Seringkali kita mendikte Tuhan, kita minta apa yang kita butuhkan toh. Tetapi yang diminta Tuhan, kita merenungkan pengorbanan Tuhan itu bagi kita, yang Dia rela mati bagi kita. Kita renungkan, kita berhubungan 10 menit aja pagi ini sama dengan Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya kita selalu berhubungan erat dengan Tuhan, oleh karena Tuhan itu pelindung kita di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Amin.